Bagaimana kabar hari ini? Baik bukan? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 2, dengan muatan materi, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan! Anak-anak, seperti yang telah kita ketahui bahwa di setiap sekolah pasti terdapat aturan serta tata tertib yang berlaku. Aturan dan tata tertib tersebut dibuat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekolah. Apa itu aturan dan tata tertib? Jadi anak-anak, aturan adalah petunjuk atau pedoman yang telah ditetapkan agar dipatuhi. Sedangkan tata tertib adalah kumpulan dari berbagai aturan yang saling berhubungan. Jadi, dari dua pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa aturan dan tata tertib di sekolah adalah kumpulan berbagai petunjuk atau pedoman yang saling berhubungan yang telah ditetapkan agar dipatuhi di lingkungan sekolah. Karena aturan dan tata tertib ini sangat penting, maka aturan dan tata tertib di sekolah harus ditaati oleh semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, maupun karyawan sekolah lainnya. Anak-anak, coba perhatikan dialog tentang aturan dan tata tertib di sekolah tersebut. Sari, lihatlah seragammu. Kenapa tidak memakai seragam yang lengkap? Memangnya kenapa? Biarkan saja. Aku lebih nyaman begini. Tapi Sari, berseragam yang lengkap dan rapi kan aturan dan tata tertib di sekolah. Kamu tidak takut kena hukuman? Apa? Masa iya bisa kena hukuman? Iya, Sari. Aduh, baiklah. Akan kulengkapi dan kurapikan seragamku. Iya, gitu dong. Dari percakapan antara Sally dan Sari tersebut dapat diketahui bahwa salah satu contoh aturan dan tata tertib di sekolah adalah menggunakan seragam dengan lengkap dan rapi. Lalu, apa saja sih contoh lain dari aturan dan tata tertib di sekolah? Yang pertama, menggunakan seragam dengan lengkap dan rapi. Lalu, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Siswa harus melaksanakan kewajiban piket kelas. Siswa yang tidak masuk karena suatu hal harus izin kepada guru. Dan selama jam sekolah, siswa dilarang keluar halaman sekolah tanpa seizin guru. Selain itu, setiap hari Senin, siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera dengan memakai seragam sekolah lengkap, menghormati guru, karyawan, dan pegawai sekolah lainnya, belajar dengan tekun dan disiplin, saling menghargai dan menyayangi sesama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Hayo anak-anak, bisakah kalian menyebutkan contoh lain dari aturan dan tata tertib di sekolah kalian? Oke, tadi telah disebutkan bahwa salah satu contoh aturan dan tata tertib di sekolah adalah memakai seragam dengan lengkap dan rapi. Anak-anak, apakah kalian tahu termasuk benda apakah seragam itu? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita belajar tentang keberagaman benda.
Nah, anak-anak, apa saja sih macam-macam benda itu? Jadi anak-anak, dalam kehidupan ini kita selalu dikelilingi oleh berbagai benda. Benda itu sangat beragam, di mana kita dapat mengelompokkannya berdasarkan dua hal, yaitu benda berdasarkan bentuknya dan benda berdasarkan wujudnya. Yang pertama, kita akan membahas benda berdasarkan bentuknya. Benda berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi benda berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan trapesium. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita temui berbagai contoh benda berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah contoh benda berbentuk persegi. Ada papan catur, ada bingkai foto, dan juga ada keramik atau ubin. Lalu contoh selanjutnya adalah contoh benda berbentuk persegi panjang. Ada pintu, ada papan tulis, dan juga meja. Lalu ada juga contoh benda berbentuk segitiga, seperti potongan pizza, penggaris berbentuk segitiga, dan makanan khas Jepang yaitu onigiri. Selain berbentuk segitiga, ada juga contoh benda berbentuk lingkaran, seperti uang logam, jam dinding, dan juga kaset DVD. Yang terakhir adalah contoh benda berbentuk trapesium. Di sini ada tas, badan perahu, dan juga badan troli. Hayo anak-anak, bisakah kalian menyebutkan contoh benda berdasarkan bentuknya yang lain? Coba kalian cari sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya adalah benda berdasarkan wujudnya. Benda berdasarkan wujudnya dibagi menjadi benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Benda padat merupakan benda yang solid. Benda padat memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Adapun benda cair merupakan benda yang berbentuk cairan. Bentuknya itu tidak tetap. Bentuk dari benda cair menyesuaikan dengan bentuk wadah yang menampungnya. Lalu ada benda berwujud gas. Benda berwujud gas umumnya tidak dapat dilihat namun dapat kita rasakan. Benda berwujud gas memiliki bentuk dan juga volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi wadah yang menampungnya. Oke, berikut adalah contoh-contoh benda berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah contoh benda berwujud padat. Di sini contohnya ada buku, laptop, dan handphone. Namun, di kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh benda berwujud padat. Contoh lainnya itu seperti motor dan mobil. Selanjutnya adalah contoh benda berwujud cair. Contohnya ada air, minyak, oli. Contoh lainnya ada seduhan kopi, seduhan teh, jus, dan lain-lain. Lalu contoh terakhir adalah contoh benda berwujud gas. Ada oksigen yang sehari-hari kita hirup untuk bernafas, udara dalam balon, dan udara dalam ban. Oke anak-anak,
berdasarkan penjelasan keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya? Lalu, termasuk benda apakah seragam itu? Iya, benar. Seragam merupakan benda berwujud padat. Jadi anak-anak, sebagai seorang siswa yang baik dan teladan, kita harus berseragam yang lengkap dan rapi guna mematuhi aturan dan tata tertib di sekolah. Baik anak-anak, setelah sebelumnya kita telah mempelajari apa sih aturan dan tata tertib itu, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apa sih akibat dari melanggar aturan dan tata tertib itu? Warga sekolah yang melanggar aturan dan tata tertib di sekolah akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman yang beratnya itu sesuai dengan aturan dan tata tertib yang dilanggarnya. Oleh karena itu anak-anak, ayo kita patuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, demikianlah video pembelajaran dari kelas 2, tema 2, subtema 3 pembelajaran 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.